Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, khususnya ya teman-teman semua, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya adalah nikmat kesempatan. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa tetap berkarya, untuk tetap bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Tentunya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk keluarga kita, dan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Teman-teman semua, mungkin topiknya hari ini adalah kita akan bahas yang permasalahan yang banyak dihadapi oleh hampir semua pengusaha, hampir semua karyawan, hampir semua ibu rumah tangga, hampir semua orang yang ada di kehidupan ini, yaitu apalagi kalau bukan masalah hutang ya. Jadi hutang ini sudah menjadi suatu hal yang melanda hampir semua lapisan masyarakat, tidak pandang bulu teman-teman, baik masyarakat yang kelas bawah maupun kelas menengah maupun kelas atas. Kita sering dihadapkan bahwa kalau kita menghadapi orang atau kita melihat seseorang yang mungkin secara real kita kelihatannya dia kaya raya, dia memiliki mobil mewah, dia memiliki rumah yang luar biasa besarnya, atau mungkin kita melihat kehidupan yang serba glamor gitu ya. Tapi belum tentu kalau mereka itu adalah kaya yang sebenarnya. Sebaliknya juga, kelihatannya orangnya sangat sederhana, mungkin tidak memiliki mobil mewah, mungkin tidak memiliki rumah yang sangat bagus gitu ya, atau mungkin hidupnya juga tidak berfoya-foya, tapi jadi mereka orang yang kaya. Nah, kita sering salah menganggap bahwa kekayaan itu sebenarnya seperti apa. Kaya itu seperti apa? Kaya itu apakah ada batasannya untuk setiap orang? Teman-teman semua yang perlu kita pahami saat ini, apapun profesi Anda, apakah Anda sebagai seorang pengusaha, seorang pegawai, PNS, swasta, ibu rumah tangga, atau siapa saja, coba sekarang teman-teman ambil aja catatan buku ya, catatan kira-kira kekayaan yang Anda miliki itu Anda masuk kaya atau tidak. Sederhana teman-teman. Jadi ada dua hal yang perlu teman-teman catat ya. Yang pertama itu adalah pemasukan Anda. Kira-kira satu bulan itu pemasukan Anda itu berapa? Anda catat di buku. Kira-kira jumlah ketemunya berapa pemasukan Anda. Baik itu mungkin kalau Anda yang memiliki pekerjaan yang utama maupun pekerjaan yang sampingan, semuanya dijumlahkan jadi satu. Sehingga akan ketemu nanti pemasukan Anda dalam satu bulan itu berapa. Yang berikutnya adalah Anda catat juga, yaitu pengeluaran Anda. Semua pengeluaran baik yang kecil maupun yang besar, coba teman-teman catat. Anda yang memiliki usaha juga sama dicatat. Ada pengeluaran untuk kegiatan usaha, ada pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat pribadi. Semuanya harus dicatat ya. Dari catatan itu maka nanti akan ketemu antara tadi yaitu pendapatan dengan pengeluaran, kira-kira masih minus atau surplus ya. Sebenarnya orang bisa jadi yang memiliki uang 500.000, tapi kalau dia surplus, dia adalah kaya. Tapi sebaliknya, orang yang memiliki uang miliaran rupiah, antara pendapatan dengan pengeluaran ternyata masih min, sebenarnya pada hakikatnya dia adalah miskin. Banyak sekali pengusaha yang mungkin secara kasat mata kelihatan dia memiliki mobil mewah, rumah mewah, serba mewah, tapi setelah ditotal antara kekayaan yang dia miliki dengan hutang yang dia punyai, itu ternyata masih besar hutang. Nah, jadi nanti ada 4 ya yang perlu Anda catat. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua ada pengeluaran, yang berikutnya adalah hitung harta Anda. Harta Anda itu yang Anda miliki, catat semua, baik itu harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua harta dicatat dan di kira-kira kalau di total itu nilainya berapa. Tentunya
seperti sepeda motor, mobil, ya kita hitung bukan pada waktu kita beli, tapi harga pasaran saat ini. Jadi kalau misalkan Anda dulu pernah beli sepeda motor harganya 15 juta, karena sudah dipakai 3 tahun atau 4 tahun, ya harganya mungkin jadi 10 juta. Maka nilai itulah yang harus Anda catat. Mobil juga gitu, mungkin Anda dulu beli mobilnya 100 juta, karena sudah dipakai 5 tahun, mungkin harganya sudah menjadi 75. Seperti itu. Beda dengan kalau Anda memiliki tanah, mungkin tanah ini nilainya tambah ya. Setiap tahun biasanya tanah itu kenaikannya bisa 10-20% setiap tahunnya, sehingga kalau Anda beli 100 juta ya tinggal ditambah aja 20%-nya berapa, jadi 120, seperti itu. Itu semua harta dicatat di total ya, serta merta Anda akan mengetahui yaitu berapa utang Anda. Utang Anda itu catat semua, utang kecil, utang di bank, di koperasi, utang leasing atau apa saja, semua dicatat, di total antara harta dengan utang nanti kira-kira surplus atau tidak. Kalau ini ternyata tidak surplus, berarti Anda adalah miskin. Gampangannya seperti itu teman-teman. Jadi bisa jadi orang yang memiliki perusahaan-perusahaan besar itu pada hakikatnya dia miskin. Karena apa? Karena kalau harta dengan utangnya itu di total itu kadang-kadang lebih besar dari hutangnya. Nah, maka teman-teman harus mulai saat ini bisa belajar untuk melihat seberapa besar pendapatannya dan seberapa besar pengeluarannya. Oke, setelah teman-teman mencatat semua dari pengeluaran itu, dilihat, oh ternyata kalau pengeluarannya dari teman-teman itu lebih besar dari pendapatan, ya terus harus ada saving. Hal-hal yang sifatnya itu sangat tidak penting ya dikurangi. Misalkan saja Anda kalau biasanya menu makanannya itu yang selalu menu dengan lauk pauk, ikan, daging, maka mulai saat ini mungkin dikurangi, sehingga pengeluaran Anda untuk makanan dikurangi dulu kalau itu memang bisa dikurangi. Kedua, mungkin bensin mungkin ya kalau misalkan biasanya Anda bawa mobil setiap hari, mungkin sudahlah pakai aja sepeda motor. Apalagi sekarang ini kan bensin naik, sehingga otomatis pengeluaran Anda lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya, maka perlu di saving. Terus misalkan Anda sering touring ya, keluar kemana gitu ya, mulai ditatah, dikurangi. Karena pengeluaran seperti itu harus Anda catat. Anda akan tahu berapa besar pengeluaran yang Anda keluarkan. Listrik juga gitu, dilihat kira-kira listrik ini yang membengkak di penggunaan apa, itu kurangi. Air, semua. Jadi semua pengeluaran itu Anda catat semuanya. Yang bisa dihilangkan, yang bisa dikurangi, sehingga nanti diusahakan antara pendapatan dengan pengeluaran Anda itu adalah surplus. Masalah surplus kecil tidak masalahnya, penting surplus, karena surplus itu akan membangkitkan semangat Anda untuk, oh bahwa saya itu ternyata sekarang kaya. Jadi Anda menumbuhkan dulu perasaan bahwa Anda itu kaya, walau mungkin surplusnya tidak banyak. Katakanlah Anda gajinya 5 juta, ternyata Anda pengeluarannya 4 juta, berarti kan Anda surplus 1 juta. Lah Anda bawa uang 1 juta surplus itu sudah kaya. Beda dengan Anda memiliki pendapatan usaha, katakanlah satu bulan itu omsetnya bisa 100 juta misalkan ya, ternyata pengeluarannya itu 125 juta, kan minus ya. Akhirnya usaha ini tetap minus. Ini banyak kejadian seperti ini, banyak sekali. Sehingga tidak jarang bahwa seorang pengusaha itu selalu menambah modal hutang. Memang bisnisnya berjalan ya, tapi seiring dengan itu hutangnya juga bergerak dan berjalan. Tidak ada rencana untuk mengurangi, malah menambah. Kebanyakan rata-rata seorang pebisnis pengusaha itu seperti itu. Apalagi bank itu selalu menawarkan dengan produk-produk kredit yang lunak gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kita mau jeli ya tentang hutang ini, maka sebenarnya kalau kita mau usaha, market itu yang utama sebenarnya adalah modal. Jadi
Ada kendala bahwa orang mau buka usaha, selalu kendalanya adalah modal. Saya mau buka usaha, tidak punya modal. Saya mau mengembangkan usaha, tidak punya modal. Saya mau ekspansi, tidak punya modal. Sebenarnya kuncinya bukan di modal utama dari teman-teman. Kuncinya adalah di market. Seberapa besar market yang Anda miliki? Seberapa besar kebutuhan yang market butuhkan? Jadi simpelnya seperti ini. Saya pernah melakukan dua hal. Yang pertama, saya juga melakukan hutang, pernah. Hutang besar juga pernah. Saya melakukan usaha tanpa hutang juga pernah. Dua-duanya pernah saya lakukan, teman-teman semua. Awal saya merintis bisnis, dulu adalah saya dengan sistem menjualkan punya orang saja. Saya tidak bermodal. Awal saya merintis itu di tahun 97. Jadi di desa saya itu ada pengrajin kulit, jaket kulit. Karena setiap hari saya ke Malang untuk dinas, jadi teman-teman saya sebenarnya pegawai negeri ya. Pegawai negeri, jadi di tahun itu gaji kita memang masih kecil, sehingga saya perlu cari tambahan penghasilan. Karena ada tetangga yang bikin jaket kulit, saya bantu untuk menjualkan. Saya tidak kulaan. Saya hanya bantu menjualkan. Saya hanya mencari keuntungan selisih dari antara pokok yang dia berikan harganya dengan saya jual di pasaran itu. Dari seperti itu saya sudah bisa mendapatkan penghasilan. Dan pada waktu itu karena saya bekerja di kantor dan waktunya terbatas, maka saya menggunakan sistem yang namanya konsinyasi, titip laku bayar. Dengan apa kerjasamanya? Dengan koperasi semua yang ada di Kota Malang pada waktu itu. Jadi semua koperasi pegawai, karyawan swasta itu saya masuki, saya tawari. Jadi pengusaha pengrajin kulit itu saya tawari, mau tidak produk Anda saya jualkan di koperasi, tapi sistemnya adalah konsinyasi, titip laku bayar. Nanti yang tidak laku ya apa-apa diambil lagi, yang laku ya dibayar, uangnya tak kasihkan ke sampean. Saya bilang seperti itu, akhirnya dia mau. Sehingga saya tinggal menaruh barang-barang itu di waktu senggang, di waktu istirahat. Itu barang-barang produk kulit itu saya taruh di koperasi. Koperasi jelas seneng, karena koperasi juga tidak kulaan ya, cuma dititipi. Dan harga kita bersaing karena kita mengambil dari langsung pengrajin yang nomor 1, artinya pengrajin langsung, sehingga harganya bersaing dengan di toko. Pada waktu itu antara di toko dengan di koperasi itu harganya bisa sama, tapi kelebihannya di koperasi bisa diangsur. Kalau di toko kan harus cash. Nah, itu berjalan terus. Saya lakukan seperti itu. Hampir puluhan koperasi yang saya kerjasama. Nah, dari sanalah terus akhirnya saya mendapatkan modal. Jadi modal itu saya dapatkan dari itu. Saya tidak utang. Dari modal itulah akhirnya saya mengembangkan usaha sendiri. Saya buka di rumah, saya panggil beberapa pengrajin untuk saya kerjakan di rumah. Terus saya juga harus mengambil bahan-bahan baku ya, seperti itu. Terus berkembang sampai saat ini. Oke, itu teknis yang pertama, yaitu saya gunakan untuk mencari modal dengan menggunakan sistem konsinyasi. Oke, berjalannya waktu, akhirnya karena usaha semakin berkembang, saya buka beberapa toko di Malang pada waktu itu. Saya buka di Mululawang, saya buka di Kota Malang, saya buka di Matos pada waktu itu, sehingga sedikit ada gangguan dalam pengeluaran. Karena kalau kita buka usaha baru itu tentunya adalah modal yang harus disiapkan cukup besar. Pada waktu itu saya di Matos harus mengeluarkan biaya besar untuk karena usaha baru ya di Matos, sehingga cukup besar saya harus mengeluarkan biaya. Oke, dari sana saya akhirnya mengenal yang namanya hutang di bank, karena untuk membiayai untuk kredit tempat itu semuanya saya lakukan di bank. Nah, akhirnya saya sempat mendapatkan rekening koran. Kurang lebih pada waktu itu tahun 2006 saya mendapatkan rekening koran hampir 300 juta. Nah, kekeliruannya pada waktu itu adalah karena kita mendapatkan modal 300 juta, uang itu tidak murni untuk semuanya mengembangkan usaha, itu kelirunya.
Sehingga sebagian uang itu saya gunakan untuk beli mobil, tapi sebenarnya mobilnya juga untuk operasional, terus menambah beberapa tempat jualan ya, karena masih baru, sehingga kan uang ini lama-lama tidak imbang antara pendapatan dengan pengeluaran, sehingga saya terjerat hutang pada waktu itu, sehingga cukup hampir 5 tahun saya terjerat utang itu. Tapi alhamdulillah di tahun 2013 saya bisa lunas, dan lunasnya itu juga saya akhirnya karena dari kejatuhan bangkrut utang tadi, modal sudah mulai menipis ya, akhirnya saya menemukan lagi suatu usaha bisnis yang namanya bisnis online. Itu adalah di awal tahun 2010 saya menemukan bisnis itu, tidak sengaja. Karena saya jalan-jalan di toko Gramedia pada waktu itu, disampaikan di toko itu bahwa siapapun Anda, seorang karyawan, seorang pegawai, ibu rumah tangga, atau mahasiswa, apabila ingin memiliki usaha, rintislah dengan usaha online. Karena pada waktu itu masih belum gencar seperti saat ini ya, sehingga tahun 2010 itu saya semuanya serba gratis dulu. Saya menggunakan pada waktu itu dengan website toko online saya dengan blogspot, yaitu kerajinankulit.blogspot.com. Terus promosi saya juga promosi gratis, semuanya masih serba gratis, sehingga tidak terasa akhirnya online yang saya geluti itu mendapatkan hasil. Oh, ternyata benar. Dan saya menemukan di buku itu juga bahwa teknis yang pokok di bisnis online itu adalah bahwa setiap pelanggan atau setiap klien yang mau pesan itu harus membayar DP dulu. Jadi pada waktu praktis saya sebenarnya dibiayai oleh pelanggan atau klien baru saya, karena semua pelanggan yang pesan produk saya itu harus DP dulu 50%. Dari uang DP itulah maka saya gunakan untuk produksi. Nanti kalau barang sudah selesai, pemesan saya telepon bahwa barang sudah jadi, saya foto, dilunasi dulu, baru barang saya kirim. Itu berjalan hampir tahunan. Jadi mulai tahun 2010, sekarang tahun 2022, jadi hampir 12 tahun. Dan yang saya tangani ratusan perusahaan, dan itu jarang ketemu orangnya teman-teman. Jadi praktis saya hanya lewat dulu SMS ya, dulu SMS, terus email gitu aja, masih belum ada WA, belum ada IG, belum ada ya. Jadi saya dulu praktis hanya SMS dan email saja. Itu sudah bisa menangani hampir ratusan perusahaan di seluruh Indonesia. Produk yang saya jual adalah produk kerajinan kulit, terutama adalah yang untuk souvenir, seperti dompet, sepatu, sabuk, tas, name tag ya. Itu adalah produk-produk yang banyak saya produksi untuk melayani dari para klien saya di seluruh Indonesia, di seluruh perusahaan baik negeri maupun swasta. Itu teman-teman. Jadi yang kedua, saya bergerak lagi bisnis, yaitu modal yang dimodali oleh para pemesan. Praktis saya dimodali oleh pemesan. Jadi saya tidak mengajukan hutang ke bank, tidak ya. Itu berjalan terus sampai saat ini alhamdulillah ada beberapa yang bisa kami capai ya, kami capai. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau usaha itu jangan fokus untuk mencari modal, tapi fokuslah mencari market. Karena market itulah sebenarnya modal yang utama. Anda kumpul dengan siapapun, maka di sana Anda bisa membuka peluang market yang bisa Anda dapatkan dari kumpulan orang-orang tersebut. Misalkan saja Anda kumpul di perkumpulan orang-orang yang bersepeda, ya otomatis kebutuhan apa dari orang-orang itu yang sehubungan dengan sepeda, Anda bisa jual, Anda bisa menawarkan. Atau Anda kumpul dengan orang-orang yang suka burung, maka kira-kira produk apa yang bisa saya jual di kelompok ini. Atau Anda seorang karyawan, seorang pegawai, kira-kira dari teman-teman yang Anda butuhkan ini apa setiap harinya. Itu adalah semacam peluang ya teman-teman. Begitu juga dengan kumpulan Anda di media sosial, baik itu Facebook, baik itu IG maupun di WA, itu semua adalah market yang perlu Anda garap. Nah, yang jelas ada 4 pokok yang harus Anda perhatikan untuk market ini ya. Jadi perhatikan usianya, perhatikan gendernya, terus
perhatikan juga adalah spesifik kebutuhan dia itu apa ya. Terus yang keempat adalah harga. Itu teman-teman semua. Jadi kita harus fokus di kegiatan-kegiatan seperti itu. Masalah hutang ya. Jadi memang hutang ini adalah permasalahan yang sangat pelik, tapi kita harus berani menghadapinya ya. Jangan putus asa, terus bergerak, terus berkarya. Intinya bahwa selama Anda ada niatan baik untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda, pasti akan ada jalan ya. Yang penting Anda tetap harus semangat dalam berkarya atau berusaha. Nah, mulai saat ini ditata. Dari hutang-hutang itu yang bisa dipangkas ya segera dipangkas. Sehingga kalau kita memikirkan hutang itu akhirnya kita tidak kreatif, teman-teman. Kita fokusnya hanya pusing aja setiap hari. Kita ngeluh setiap hari karena memikirkan hutang itu. Tapi kalau kita bisa memangkas itu semua, maka Anda akan bisa kreatif. Jadi kalau Anda usaha dengan kerja keras untuk menutup utang terus, itu juga akhirnya kerja keras terus. Nah, maka itu tadi rumusnya, antara pendapatan dengan pengeluaran mulai ditata sekarang, dicatat. Yang sekiranya pengeluaran itu membebani Anda, ya sudah dipotong aja. Katakanlah Anda memiliki hutang leasing sepeda motor atau mobil. Kalau sekiranya itu bisa Anda lepaskan aja, sehingga Anda tidak terbebani dengan pembayaran di leasing. Memang rugi ya, tapi itu akan menjadi ringan Anda dalam berpikir untuk kedepannya. Mending Anda pakai sepeda motor yang mungkin harganya 4 juta daripada Anda harus ngambil sepeda motor yang harganya 10 juta tapi hutang. Karena uangnya itu 10 juta itu bisa jadi 15 juta nantinya. Atau Anda ambil mobil gitu ya, untuk bergerak, untuk kemana-mana. Tapi kalau mobil itu sekiranya tidak terlalu penting, ya mending Anda jual saja. Atau mungkin rumah. Kalau sekiranya rumah itu bisa juga dijual, ya dijual saja. Nanti Anda bisa kontrak atau Anda bisa beli yang lebih kecil. Intinya Anda harus berani untuk memangkas atau memotong hutang Anda itu. Selama Anda tidak berani seperti itu, ya akhirnya Anda terus akan kejar-kejaran dengan hutang. Jadi itu salah satu solusinya, teman-teman ya. Jadi kalau menurut teman-teman, kira-kira seperti Ferdy Sambo ini punya utang tidak ya? Karena rata-rata kan yang namanya pegawai itu bisa polisi, bisa PNS, bisa ABRI, itu tidak luput dari yang namanya hutang. Tapi kalau melihat jabatan dia dengan Jenderal 2, kecil kemungkinan ya dia punya utang, apalagi dengan begitunya banyak sumber keuangan yang dia dapatkan. Baik teman-teman, itu semua sedikit pengalaman ya yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan apabila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom bawah, kita bisa saling diskusi. Tidak selalu apa yang saya sampaikan itu adalah benar, bisa jadi juga itu salah ya, tapi minimal apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kehidupan saya, dan mudah-mudahan juga bisa menjadikan solusi apabila teman-teman menghadapi suatu permasalahan yang namanya hutang. Saya doakan semuanya tetap sehat, tetap berkarya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala usahanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.